Saudara, kalau pengalaman Ayub menjadi bagian saudara, bagaimanakah saudara akan berdoa? Dan apakah prinsip doa Ayub menghadapi ujian berat yang dialami? Serta, apakah doa Ayub untuk sahabat-sahabatnya yang telah menghina dia? Sebelum kita lanjut, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini. Oleh karena Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk mendalami akan isi firman Tuhan dan merenungkan firman ini. Khususnya pengalaman Ayub. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah Engkau memberikan kuasa Roh Kudus untuk dapat menyampaikan firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Saudaraku, tentu saja kita bersyukur pada saat ini. Oleh karena boleh bersama-sama pada saat ini untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan tentu kita akan merenungkan firman Tuhan. Khususnya kita akan dalami pengalaman daripada Ayub. Ayub adalah seorang yang sangat diberkati. Kita akan lihat bagaimana prinsip-prinsip doanya. Dan mari kita melihat satu persatu daripada pengalaman Ayub. Ayub, tentu saja kita sudah tahu di dalam firman Tuhan, adalah seorang yang sangat diberkati. Dikatakan dalam buku Ayub 1 bahwa dia adalah seorang yang paling kaya di sebelah timur. Dan dia memiliki harta yang begitu banyak. Dan juga memiliki ternak dengan jumlah yang cukup banyak. Serta hamba-hamba atau orang kerja yang begitu banyak. Dan saudaraku, bagaimanakah ketika dia sudah diberkati? Apa prinsip-prinsip doa yang telah dia miliki atau yang dimiliki oleh Ayub yang boleh menjadi satu nasihat ataupun pelajaran dalam kehidupan kita? Mari kita lihat yang pertama, doa untuk keluarga. Tentu saja dalam keadaan yang sangat makmur dan sejahtera ini, Ayub mendoakan akan keluarga. Tapi mari kita lihat bagaimana dia punya prinsip. Ayub mendoakan akan keluarganya. Ayub pasal 1 ayat 4 dan 5. Di sana dikatakan demikian. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuannya mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saya ingin garis bawahi kata-kata keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban. Ayub setiap hari dia mendoakan akan anak-anaknya. Mendoakan akan anak-anaknya. Ini sangat penting. Kalau kita memiliki seorang anak, 2 anak, ataupun 3 anak, bahkan lebih. Kalau Ayub 10 anak, dia tentu saja mendoakan nama-nama daripada anak-anaknya. Dia sebutkan nama anak-anaknya. Dan dia berpikir, jangan-jangan mereka telah berbuat dosa. Itulah sebabnya dia harus doakan mereka setiap hari. Ini adalah merupakan satu pengalaman yang menarik bagi kita. Dan biasakan, mari kita berdoa dalam keluarga.
Ketika kita berdoa, sebutkan nama anak-anak kita, anggota-anggota keluarga kita. Kita doakan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya berkat Tuhan akan selalu melimpah bagi kita. Dan kalaupun kita lalai, wah, jangan-jangan seperti Ayub. Anak-anaknya ini juga ketika dia dicobai, mereka meninggal. Dan kalaupun itu terjadi, kita akan menyesal oleh karena kita tidak mendoakan mereka. Itulah sebabnya, mari kita mendoakan akan anggota-anggota keluarga kita setiap hari. Ayub 1 ayat 20 dan 22. Kita akan lihat apa prinsip doa daripada Ayub ketika dia menghadapi masa-masa kesukaran. Di mana dia diuji. Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji dia. Dan akhirnya dia diuji. Dalam keadaan begitu makmur, dia diuji di mana kekayaannya habis. Ternak-ternak yang dia miliki habis. Dan juga anak-anak, ke-10 anak yang dia miliki meninggal. Luar biasa cobaan yang dialami oleh Ayub pada waktu itu. Dan ini juga bisa menjadi bagian kita ketika kita dicobai. Ataupun Tuhan mengizinkan setan mencobai kita. Ketika kita diuji seperti Ayub ini. Mari kita lihat satu prinsip doa yang dimiliki oleh Ayub. Bagaimana dia berdoa ketika tadinya dia begitu sejahtera. Tadinya dia begitu kaya. Memiliki ternak yang begitu banyak. Orang-orang kerja begitu banyak di rumahnya. Dan apa yang dia doakan ketika semuanya itu telah hilang. Mari kita lihat dalam Ayub 1 ayat 20 dan 22. Berkata demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21 katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kata-kata ini, prinsip ini sangat memberkati kita. Ketika Ayub tadinya begitu sejahtera, begitu kaya, banyak dengan harta miliknya, anak-anaknya juga begitu banyak. Dan saat ini ketika mereka tidak ada lagi, dia jatuh miskin, dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Dia memiliki satu prinsip, kalau saya datang kosong, nol, saya juga akan kembali ke nol. Luar biasa. Seringkali ketika kita diuji seperti ini, kita stres. Tetapi Ayub melihat bahwa dirinya tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya dengan prinsip ini dia berkata, Tuhan yang telah memberi, Tuhan yang mengambil. Dia tetap memuji Tuhan dengan apa yang ada. Pada waktu dia sejahtera, dalam keadaan kaya, diberkati, dia memuji Tuhan. Tetapi dalam keadaan seperti itu, dia tidak ada apa-apa lagi. Hilang semua hartanya, bahkan anak-anaknya meninggal. Dia tetap memuji Tuhan. Ini adalah merupakan satu prinsip doa yang sangat luar biasa. Kalaupun saudara ketika diuji seperti ini, mari kita tetap memuji akan Tuhan. Yang ketiga, kita bisa lihat doa untuk sahabat-sahabat daripada Ayub. Siapakah sahabat-sahabat daripada Ayub? Di dalam buku Ayub, itu dicatatkan dalam buku Ayub 2, kita dapati bahwa ada Elifas dari Teman, ada Bildad dari Suah, ada Sofar dari Nama. 3 sahabatnya. Dan ketika mereka melihat Ayub, dalam buku Ayub pasal 2, mereka datang melihat Ayub, tadinya dia begitu sejahtera, sekarang sudah dalam keadaan miskin, melarat. Mereka tidak mengenal lagi Ayub. Mereka tidak mengenal Ayub. Dan mereka mulai memberikan kata-kata untuk Ayub boleh meninggalkan Tuhan. Bahkan
memberikan kata-kata untuk menjadi lemah. Tapi pada waktu itu kita melihat Ayub selama dia dicobai, apa prinsip doa untuk sahabat-sahabat daripada Ayub. Ayub 42 ayat 7 sampai 9. Ayub 42 ayat 7 sampai 9 berkata demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Lihat, walaupun sahabat-sahabatnya sudah menghina dia, Tuhan katakan kepada sahabat-sahabatnya, pergi persembahkan sesuatu kepada Ayub, dan Ayub akan mendoakan berkat kepada Anda sekalian. Luar biasa pengalaman daripada Ayub. Kalaupun kita memiliki teman-teman seperti ini, yang mungkin saja sudah menghina kita, bahkan sudah menyakiti kita. Ya, dalam keadaan susah mereka menyakiti kita. Bagaimanakah saudara bersikap bagi mereka? Apakah doa yang saudara akan buat kepada mereka? Seringkali sebagai manusia kita akan berpikir akan menghina mereka. Tetapi sebagai umat Allah, mari kita menerima persembahan mereka dan mendoakan berkat kepada mereka. Karena Tuhan katakan, karena hanya permintaan nyala yang aku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata-kata tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi karena Ayub mendoakan mereka dengan doa berkat, doa itu diterima oleh Tuhan. Luar biasa yang Ayub lakukan. Ada 3 hal mengakhiri akan firman ini. Lihat, pertama, dalam keadaan sejahtera, Ayub tetap mendoakan akan anak-anaknya, anggota-anggota keluarganya, dia doakan. Dan kedua, di masa sulit, dalam keadaan susah, ketika dia dicobai, dia berdoa bahwa aku datang nol dari dunia ke dunia ini, maka dia siap juga menjalani akan kehidupan ini. Dia tidak menyesal dengan harta kekayaan yang hilang. Dan yang ketiga, walaupun teman-temannya menyakiti dia, tetapi Ayub mengampuni mereka, bahkan mendoakan mereka dengan doa-doa berkat. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, di mana kami telah diberkati lewat firman ini. Pengalaman daripada Ayub ketika dia hidup di atas dunia ini. Kami melihat bagaimana dia mendoakan akan anggota-anggota keluarganya, anak-anaknya. Dan juga ketika dia menghadapi cobaan, dia memiliki satu prinsip doa yang luar biasa. Di mana dia berkata, dengan telanjang aku datang, maka dia siap juga mengakhiri hidup ini dengan tidak ada apa-apanya. Dan terima kasih juga Tuhan, melihat ketika Ayub menjelang dipulihkan, dia mengampuni sahabat-sahabatnya dan memberikan doa-doa berkat kepada sahabat-sahabatnya. Kiranya pengalaman doa daripada Ayub ini menjadi berkat bagi kami dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.